itu kita diberikan kebebasan untuk membuat rutan dan mengelolanya sendiri supaya apa? Supaya rutan itu dikendalikan oleh KPK. Katanya terpuruk nih KPK. Sebagai mantan pegawai, ketua wadah pegawai, sebagai penyidik di sana, gimana nih? Ini kan koruptor, itu kan tahanan koruptor, artinya uangnya banyak. Jadi 4 miliar, bukan rutannya maling ayam gitu kan. Zaman dulu tidak terjadi, sekarang bisa begini. Moralnya bisa sebegini pegawai KPK gitu. Ya modusnya nggak beda dengan koruptor, pakai rekening pihak ketiga, menerima tunai. Kok jadi jago orang KPK? Ikan busuk dari apa? Dari kepalanya, gitu kan? Malah dikatakan kemarin bahwa... Ini kan karyawan, nyolong dianya sendiri yang melanggar etik tidak mundur. Ngapain itu kan bukan gue, kata pimpinannya. Mungkin begitu ya. Kang Dede bisa aja. Harun Masiku sampai sekarang tidak tertangkap itu. Karena memang KPK tidak mampu menangkap. Atau memang ada yang melindungi. Berani untuk korupsi. Mental mereka ya, mental pegawai KPK hebat banget ya. Berani minta duit, berani terima transferan. Betul. Ya seperti itu ya. Betul. KPK sekarang hebat. Mereka ketawain dalam hati, di tempat Anda aja ada yang korupsi gitu kan. Anda mau di tempat Anda yang malak tahanan gitu ya. Kondisi saat ini yang tertawa siapa? Koruptor, Kang. Seneng mereka kan? Jumlahnya 4 miliar dalam waktu 4 bulan. Pasti ada sesuatu yang besar di sini. Jujur deh Pak, Pak Hassani akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elbena? Berikutnya rangkaian kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, integritas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi kini makin dipertanyakan. Kasus terbaru adalah terungkapnya dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Hal ini tentu makin perburuk citra KPK yang saat ini menurut Lembaga Transparansi Internasional Indonesia, Indeks Korupsi Indonesia berada di skor 34, terburuk sejak reformasi. Nah, bersama saya sudah ada Mas Yudi Purnomo, ex-ketua wadah pegawai KPK sekaligus mantan penyidik KPK. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Aduh, Mas Yudi ini sudah berapa tahun ya keluar dari KPK? Kalau keluar dari KPK sudah hampir 2 tahun. 2 tahun? Ya. Kemudian selama saya kurang lebih 15 tahun di KPK. Dari tahun 2007. Artinya saya ini angkatan kedua di KPK. Jadi pahamlah bagaimana ketika KPK membangun organisasi ini dari awal. Seperti apa suka dukanya, kemudian bagaimana semangatnya, bagaimana menjaga integritas, membangun sistem untuk berusaha memberantas korupsi negeri kita. Dan saat itu nama KPK itu begitu populer di masyarakat ya. Oh, dianggap sebagai, ya pokoknya namanya besar sekali gitu ya. Ya, itu. Nah sekarang kan katanya terpuruk nih KPK. Sebagai mantan pegawai, ketua wadah pegawai, sebagai penyidik di sana, gimana nih perasaan Anda? Bohong kalau nggak sedih. Bohong kalau nggak prihatin. Saya misalnya bersama teman-teman kan udah jatuh bangun lah. KPK itu seperti rumah kedua bagi saya. Gitu. Karena ketika di KPK, karena kita punya integritas, punya kode etik, saya hanya ada 2 tempat yang saya tahu, rumah dan KPK. Jadi supaya saya nggak ketemu dengan banyak orang dan sebagainya, saya jarang lah bertemu dengan orang atau mungkin alumni SMA, alumni kampus yang sama gitu kan. Karena saya tahu mereka ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi politik, ya kan, ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya. Sehingga takut ada fitnah. Jadi itu yang membuat saya terkejut ketika kemarin itu baru itu rutan gitu. Kalau Kang Dede tahu, rutan KPK itu kan memang itu kita diberikan kebebasan untuk membuat rutan dan mengelolanya sendiri supaya apa? Supaya rutan itu dikendalikan oleh KPK sehingga tidak ada pungli, tidak ada suap menyuap gitu kan. Kenapa sih ada rutan itu? Kan gini, penyidik itu ada kan kekhawatiran kalau ditahan dititipin di luar terjadi sesuatu kepada tahanan. Betul. Justru maunya di KPK itu steril. Malah di tahanan KPK kebobolan. Itulah. Dan yang menariknya adalah kebobolan ini kita tidak sangka dikemukakan oleh Dewas ketika kita sedang menunggu apa hasil pemeriksaan Dewas terhadap pelanggaran etik dari pimpinan. Enggak, ya kan? Oke, itu kita bahas nanti ya. Betul. Tapi soal ini dulu, soal... Iya, nah ketika ada ini kemudian dimunculkan masalah rutan yang
menurut Dewas melibatkan puluhan pegawai. Kemudian jumlahnya 4 miliar dalam waktu 4 bulan. Dari Desember 2021 sampai Maret 2022. Yang celakanya ya. Itu yang ditemukan ya? Baru ditemukan gitu kan. Yang celakanya adalah ini sudah 1 tahun 3 bulan dari terakhir lah uang penerimaan uang tersebut. Yang menarik adalah Kang Deden, ini dilakukan di luar ya, melalui dengan 2 cara. Ada tunai ya, ada transfer pihak ketiga. Dan banyak pertanyaan, kok banyak kok 4 miliar loh. Ini kan koruptor. Itu kan tahanan koruptor, artinya uangnya banyak. Jadi 4 miliar bukan rutannya maling ayam gitu kan. Makanya dia maling ayam karena buat makannya susah, gimana dia mau bayar orang rutan kan. Nah, ini kan koruptor. Nah, sekarang maksud Anda ini para koruptor itu adalah uang yang mencuri negara sangat besar. Betul, dikumpulkan jadi Kaya satu. raya. Iya. Dikumpulkan jadi satu di rutan untuk ikannya diawasi. gede nih ketika Betul, dimintain kakap. sama pegawai KPK gitu ya. Iya, kakap. Kemudian dikumpulkan jadi satu, harusnya kan pegawai rutan itu kan berintegritas. Dia mengawasi melekat 24 jam. Dia tidak berhubungan dengan siapapun selain tahanan tersebut, gitu kan. Ya, tapi kemudian dia tidak menerima apapun. Air putih pun kalau dikasih sama tahanan itu nggak boleh terima, gitu kan. Saya tahu karena saya pernah waktu itu zaman dulu ya ketemu ketua KPK, ketemu di luar juga nggak bisa. Betul kan. Saya bawa jaket aja nggak, jaket net TV, mereka menolak ketika saya kasih gitu kan. Padahal buat semua orang kan dikasihnya gitu kan. Ya itu Kang, itu demi menjaga tadi integritas. Nah, ketika kemudian orang-orang ini menerima dengan modus, ya modusnya nggak beda dengan koruptor, pakai rekening pihak ketiga, menerima tunai. Kok jadi jago orang KPK gitu kan, yang seharusnya menjaga integritas, memberantas korupsi gitu kan. Dan yang paling mengenaskan Kang Deden adalah ketika Dewas mengatakan keterlibatannya puluhan orang. Kalau 1 orang oknum bisa kita sebut, 2 orang oknum bisa kita sebut. Nah, kalau 3 bisa juga, tapi kalau terlibatnya puluhan, saya nggak tahu. Sindikat. Oh, sindikat. Bener nggak itu? Itu Kang Deden yang ngomong, bukan saya gitu kan. Gitu Kang. Nah, ya, Kang. ini Mas Yudi, kalau ini tadi pegawai KPK pelakunya, ketika Mas Yudi masih di sana, itu sebenarnya bagaimana sih pembinaan karyawan? Ya, termasuk oleh ketua sekarang, oleh komisioner sekarang yang dilakukan. Kok bisa ya zaman dulu tidak terjadi, sekarang bisa begini, moralnya bisa sebegini pegawai KPK gitu? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya keteladanan Kang. Jadi KPK itu ada 3 yang membuat KPK kuat. Pertama itu organisasinya, ya artinya bentuk lembaganya independen gitu kan. Yang kemudian ternyata direvisi undang-undangnya, ya kan. Kemudian yang kedua pimpinannya. Bohong kalau pimpinan nggak menjadi suri teladan kita, panutan kita. Artinya pimpinan yang sebelumnya kan nggak terlalu banyak masalah lah, sehingga bisa fokus. Kemudian yang ketiga, sebentar, pegawainya. Itu siapa? Pimpinan itu 5 orang itu. Oh, maksudnya? Ya, 5 orang yang ketua dan wakil ketua KPK. dan wakil ketua KPK yang kolektif kolegial. Karena di situ kan ada pimpinan, ada deputi, ada macam-macam. Kalau deputi itu pegawai dan mereka disokong oleh pegawai KPK. Sebentar, jadi Anda bermaksud mengatakan ini pimpinan KPK sekarang tidak cukup kredibel, tidak cukup baik, sehingga ke bawah akibatnya seperti ini. Betul, karena ikan busuk dari apa? Dari kepalanya, gitu kan. Nah, jadi ketika pegawai melihat. Itu bahasanya Pak Sigit kalau nggak salah ya, Kapolri ya. Ketika melihat ya, bahwa pimpinannya pertama, ada yang melanggar kode etik. Kita lihat Bu Lili Pintauli misalnya, terkait dengan kasus korupsi Tanjung Balai. Ya kan, divonis bersalah etik. Tapi permasalahannya ternyata hanya potong gaji, yang nggak seberapa, ya kan? Nah, kita harapkan bahwa dengan hukuman tersebut akan kapok. Ternyata melanggar lagi etik yang ketika nonton sirkuit Mandalika, ya kan, dengan rombongannya mau disidang tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Nah, kemudian Pak Firly helikopter, ya kan? Nah, tapi hukumannya ditegur. Nah, pegawai ngelihat, wah kok kayak gini. Nah, sekarang itu yang baru menggantikan Bu Lili, Pak Tanak, mau disidang etik juga sama Dewas gitu kan. Padahal baru login, kalau bahasa anak sekarang baru login. Tapi pimpinan KPK itu berapa? Ketua 5. Yang ada kasus kan baru ketuanya Pak Firly. Dan Pak Firly pun lolos loh. Sampai Bersalah sekarang, tapi teguran. hanya teguran. Betul. Kemudian
Bu Lili. Bu Lili yang udah diganti 4 anak. 4 anak. Ini baru 2 orang yang bermasalah. Yang 3-nya kan nggak ada masalah. Ya, tapi kan pegawai kan melihat gitu kan, ketuanya langsung gitu kan. Kemudian ya itu yang saya katakan bahwa ya pimpinan ini cermin dari KPK. Ya, ketika kemudian sekarang terjadi misalnya pegawai, ya sungguhnya kan bukan sesuatu yang mengherankan. Tetapi yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa saya melihat kok kalau dulu Pak bohong kalau dikatakan nggak ada pelanggaran di KPK. Walaupun kita tuh udah menjaga ya integritas pegawai KPK dari rekrutmennya. Dibikin rekrutmen yang panjang, ya kan? Kemudian kedua sistem, ya baik sistem pengawasan melekat dari atasan maupun dari pengawas internal gitu kan. Kemudian dibuat pelatihan-pelatihan integritas, ya kan? Pokoknya pegawai KPK adalah orang yang anti korupsi. Kenapa? Karena jangan sampai kita keluar ke instansi lain, woi kalian jangan korupsi, kalian jaga integritas. Ternyata, mereka ketawain dalam hati, di tempat Anda aja ada yang korupsi gitu kan. Anda mau di tempat Anda ada yang malak tahanan gitu ya. Malak kayak bahasa tahun 1980-an. Saya kan 80-an, remaja 80-an. Kang Deden lebih muda gitu kan. Nah, udah dijaga seperti itu, akhirnya pelanggaran ada juga lah. Tapi ketika ada pelanggaran, yang menarik adalah biasanya hanya perorangan, Kang. Ya kan? Dulu. Iya, perorangan. Jadi dia tidak berani bermain dengan orang temennya gitu kan. Karena temennya pasti akan melaporkan. Karena kita punya konsep whistleblower. Kemudian yang kedua, zero tolerance. Ketika melakukan kesalahan, ya berat, out. Nggak ada ampun. Masalah bahwa di rutan ada masalah dulu pernah ada. Bagaimana seorang pengawal tahanan, ya, diperintahkan untuk mengawal tahanan, ya, berobat, ya, yang dulu sempat viral, kemudian dia malah tidak melakukan pengawasan melekat, bisa ketemu dengan keluarganya, ya kan, kemudian nggak pakai rompi orange, ya kan, nah dari situ ternyata dia dapat uang 300.000, ya kan, nah ditindak, dipecat, nah artinya 300.000 aja dipecat ya, terima uang. 300.000 dipecat, dan itu yang menarik bahwa untuk melonggarkan kayak gitu 300.000, ini 4M buat apa? Bener nggak? Ya kan itu jadi untuk kayak begitu aja 300.000, ini 4M itu untuk apa ya kan? Pasti ada sesuatu yang besar di sini. Nih Mas Yudi, ini nama programnya jujur-jujuran ya? Iya. Jujur ya, tolong dijawab. Dulu tidak terjadi karena pimpinannya bisa menjaga marwah. Ya. Sekarang terjadi karena apa? Ya karena pimpinannya ada yang melanggar etik. Sehingga tidak menjadi contoh teladan bagi anak buahnya. Di atas aja begitu gua gitu ya. Gitu ya. Akhirnya kan jadi seperti itu. Kalau untuk masalah remunerasi, untuk menjaga supaya ya penjaga KPK tidak celamitan, dibuat remunerasi. Gaji pegawai KPK lebih tinggi dari misalnya ASN yang lain. Gitu kan? Iya. Ya, kalau untuk korupsi dengan alasan kebutuhan, nggak bisa. Ya kan? Tapi kalau dia korupsi karena alasan greed, rakus, ya, artinya untuk gaya hidup yang misalnya lebih dari penghasilan sebulan, ya pasti akan dilakukan. Tapi sekali lagi kembali bahwa ada whistleblower-nya nggak jalan ketika bersama-sama. Kalau dulu ketika para pelaku kode etik itu melakukannya sendiri-sendiri gitu ya kan mereka takut temannya nggak akan mau terlibat sama dengan mereka, malah akan melaporkan. Karena kalau pegawai KPK tahu ada suatu pelanggaran etik tidak melaporkan, dia kena juga. Dengan etik membiarkan gitu kan. Nah sekarang saya nggak tahu kenapa seperti ini, dan saya pikir saya belum melihat bagaimana pimpinan KPK bertanggung jawab misalnya wah ada kejadian yang menggempar kayak gini mundur, nggak ada gitu kan. Malah dikatakan kemarin bahwa ini kan karyawan nyolong dianya sendiri yang melanggar etik tidak mundur, ngapain itu kan bukan gue, kata pimpinannya mungkin begitu ya. Kang Deden bisa aja. Loh enggak, saya kan nanya gitu. Mas balik lagi. Iya siap. Itu karyawan yang ada sekarang. Dulu kan Mas Yudi dipecat, jadi keluarkan gara-gara tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, mereka ini kan lulus tes wawasan kebangsaan. Apa begini nih hasil tes wawasan kebangsaan karyawan KPK? Ya. Apa pendapat Anda soal itu? Ya itu biar masyarakat yang menjawab gitu kan. Bukan, saya baca Anda harus jujur-jujuran. Iya. Bagaimana melihat ini? Apakah tes wawasan kebangsaan itu benar-benar buat tes menyeleksi karyawan terbaik? Ya. Atau cara menyingkirkan Anda dan kawan-kawan? Ya, kan dari awal saya katakan ketika kami dikatakan tidak lulus, ini adalah cara untuk menyingkirkan kami. Ya, karena tes wawasan kebangsaan itu kan bukan tes seperti
tes yang lain gitu kan, bagaimana butir Pancasila, bagaimana enggak seperti itu, bukan tes seperti itu, hanya wawancara pendapat Anda dengan ini, artinya harusnya kan nggak ada penyingkiran gitu kan, nggak ada lulus tidak lulus gitu kan, tiba-tiba dibilang TMS tidak memenuhi syarat apa? Ketika kami dikatakan bahwa Anda kan tidak berwawasan kebangsaan, mungkin tidak Pancasialis loh, kami diangkat loh sama Polri gitu kan. Langsung Pak Kapolri yang minta kami untuk bekerja dengan beliau gitu kan, untuk membantu Polri melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Jadi apanya yang ini? Tapi ya sudahlah, kami sudah menggugat dan sebagainya. Nah sekarang ya saya berharap bahwa ada ketegasan ya. Oke lah, memang kalau pimpinan... Ketegasan dari siapa? Ketegasan untuk mengungkap kasus ini. Dari pimpinan KPK. Karena gini, yang ada di KPK itu adalah bibit-bibit masa depannya KPK. Kalau pimpinan, walaupun kemarin baru diperpanjang ya, sampai 2024 gitu kan, setidaknya mereka akan ada masanya lah. Saya nggak tahu apakah nanti jangan mereka gugat lagi di MK. Jadi 10 tahun. 10 tahun gitu kan. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Kemarinnya kita nggak nyangka di akhir masa jabatan, sebelumnya kan Pak Prati kan ngomong akan membentuk pansel. Ya kan, tiba-tiba keluarnya adalah diperpanjang. Nah, bahwa ini harus diusut tuntas. Pertama, bahwa pelakunya jangan hanya dirotasi mutasi, ya, jangan hanya sanksi disiplin, jangan hanya sanksi etik yang istilahnya potong gaji gitu kan, atau demosi gitu kan, tapi juga harus dipidanakan. Dan pidananya ini itu ada peluang dipidanakan. Ada orang menerima suap pegawai KPK, ya kan? Itu contoh nanti, udah banyak ya, kok. Sebentar, saya kurang paham nih. Kalau di KPK itu, kalau di TNI kan aturannya mereka punya aturan hukum sendiri. Ya. Di KPK ini kan sebenarnya hukum sipil yang berlaku ya. Hukum tipikor. Iya sama kan, bukan Sama. Tidak istimewa lah sama Tidak dengan istimewa. saya warga sipil. Betul. Ya. Maaf bukan menyebut TNI istimewa ya, tapi ini sama warga sipil berarti mereka juga harus melakoni jalur pidana sipil dong. Betul, itu saya katakan. Dan contoh udah ada misalnya AKP Robin, penyidik KPK yang waktu itu terbukti terima suap. Nah ini juga walaupun suapnya mungkin 4 miliar itu dibagi rata misalnya sedikit ya, tapi ini sebagai efek jera. Supaya dibagi rata berapa orang kira-kira? Nah saya nggak paham gitu kan. Tapi setidaknya 4 miliar kan baru yang dihitung kan. Nah ini sebagai efek jera buat yang lain. Nah dia harus dikenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menerima suap misalnya, atau gratifikasi atau pemerasan tergantung bukti. Kemudian yang menarik Dan adalah... itu polisi yang menyidik? Enggak, KPK bisa. KPK juga? KPK bisa. Anda masih percaya? Tadi katanya ikan kalau di atasnya sudah busuk ke bawahnya. Nah itu yang harus kita jaga. Karena memang siapa lagi mau kita ini. Saya nggak ini ya, pesimis kalau mereka akan lempar ke penegak hukum yang lain. Misalnya polisi atau jaksa lah. Oke lah, yang penting kita pantau lah. Apalagi kan saya lihat pelakunya kan yang ada di rutan. Ya pasti mereka pasti itu akan disikat lah gitu kan. Lebih ini gitu kan. Nah kemudian terkait masalah pencucian uang juga gitu kan. Dan kalau ternyata kasus tersebut terkait dengan kalau ternyata penerimaan uang tersebut terkait dengan kasus ya. Nah, itu yang harus diberikan pasal berlapis misalnya merintangi penyidikan seperti itu. Walaupun sebenarnya saya ini kasusnya mudah, tapi kemarin KPK bilang rumit gitu kan. Saya bingung kenapa mereka bilang rumit. Oh, penyidik KPK atau penyelidik KPK tuh udah berpengalaman triliunan gitu kan. Ini kok 4 miliar. Kemudian yang dihadapi mereka gubernur, menteri, ya kan, kepala negara, ini kan rutan gitu kan, penjaga rutan. Kalau menyidik orang luar sama kaliber menteri aja nggak rumit gitu ya. Tapi kalau di dalam ya, rumit gitu ya. Saya sampai nulis dada gitu kan, karena kan masih banyak juga teman-teman saya sesama penyidik yang ada di KPK gitu kan. Jadi ya sebenarnya mereka punya kemampuan lah, dan mereka sudah menangani kasus bukan hanya di Indonesia, transnasional juga gitu kan. Ini kan lingkupnya lokal. Ya kan hanya di rutan gitu kan. Nah satu lagi yang pasti adalah ini yang menarik. Kenapa publik gempar adanya korupsi di rutan? Itu kan orang-orang yang ada di rutan itu kan orang yang takut dengan korupsi. Iya. Di rutan nyuap korupsi lagi. Iya. Jadi double kuadrat kan korupsinya. Jadi harus ketahuan nih siapa yang nyetor. Itu harus ketahuan kan. Siapa yang nyetor gitu kan. Dan ini tahun berapa? Desember 2021 sampai Maret 2022. Saya udah di sana. Berarti putusannya sudah ingkrah tuh rata-rata. Nah, bisa jadi sudah ingkrah. Orangnya udah di luar tuh, atau sudah pada di mana? Di Bandung. Betul. Kalau suka miskin. Bisa jadi gitu kan. Itu tadi makanya tadi saya spill
Ini KPK harus bongkar nih siapa yang memberikan kepada ini kan. Benar, bisa jadi mereka atau kalaupun ada ya mungkin masih proses ini ya, menunggu vonis ingkrah misalnya, kasasi gitu ya. Tapi betul, mungkin siapa tahu udah ada yang dieksekusi gitu. Dan ketika ada dieksekusi kalau hukumannya ringan jadi udah bebas, ya kan? Gitu Kang. Jadi yang jelas ya, kita maunya harapan kita saya sebagai masyarakat ya. Yang pelaku pegawai KPK yang menerima suap itu harus ditindak. Satu. Nah, mereka yang memberi juga harus ditindak. Betul. Nah, gitu kan. Jadi harus diproses hukum kembali. Betul. Makanya harus diungkap siapa aja gitu kan. Betul. Nah, Anda yakin nggak kalau ini ditangani juga oleh penyidik KPK, ini akan terungkap? Oke, penyidik KPK teman-teman saya paham ketika mereka diberikan suatu kasus pasti mereka akan sungguh-sungguh, ya kan? Kalau di mereka clear kayak saya Kang, bahwa mereka akan melaksanakannya. Oh satu lagi Kang, selain dari yang dipenjara sama penjaga, pengawal atau petugas rutan itu, orang yang memberikan juga di luar Kang. Kan nggak, yang memberikan bukan langsung dari yang di rutan. Iya. Ya di luar itu siapa? Ya kan entah kalau keluarganya kah atau orang suruhannya kah? Betul. Gitu. Nah itu yang saya bilang Kang ya. Ketika dulu saya ketemu dengan orang aja ya saya deg-degan. Yang saya tahu walaupun dia bukan saksi bukan apa tapi kita ketemu dia, tapi saya tahu dia public figure lewat aja atau apa saling kenal gitu kan. Wah saya hello udah deg-degan gitu. Ini kok penjaga rutan berani di luar rutan KPK ketemu dengan orang untuk menerima duit baik itu tunai atau untuk ngasih rekening pihak ketiga untuk ditransfer duit. Itu sungguh luar biasa keberaniannya. Berani untuk korupsi. Mental mereka ya, mental pegawai KPK hebat banget ya. Berani minta duit, berani terima transferan. Betul. Ya seperti itu ya. Betul. KPK sekarang hebat. Maka Jujur. Bener kakaknya langsung Jujur bisa itu lihat hebat kan? kata KPK. Dan mereka memang tidak jujur dan hebat. Betul. Nah itu saya bilang Kang, ini jangan menular ke yang lain. Jadi Enggak, ini pertanyaan saya belum dijawab tadi. Apa tuh? Menurut Anda tadi, Ya. Anda percaya kalau penyidik. Ya. Nah, yang bikin tidak percaya itu siapa? Nah, di tangan penyidik beres lah. Beres. Nah, tapi di tingkat mana sehingga kasus ini misalnya akhirnya udah cincai lah. Lo penyidik aja nggak diapa-apa, pemimpin aja nggak diapa-apain kok, pimpinan aja. Apalagi mereka misalnya. ya nanti kita akan lihat. Karena kan kita yang disampaikan oleh KPK masih proses penyelidikan. Nanti ya kita akan lihat lah kalau hasilnya seperti apa. Kan pasti akan diumumkan tersangkanya seperti apa. Kalau misalnya kita kan berpengalaman lah. Kalau tersangkanya ini bagaimana, barang buktinya apa. Kalau ternyata dari analisis kita loh, kan harusnya nggak seperti itu gitu kan. Nanti kita bisa tahu kok kan. Apalagi kan pasti kalau ini naik penyidikan, ya kan, ya akan terbuka siapa. Apalagi nanti di persidangan. Ya kalau saya berharap, udahlah ini dibuka tuntas saja untuk nyelamatin KPK. Kita kan membicarakan ini kan bukan artinya kita membenci KPK, kita mengkritik KPK karena kita cinta KPK. Supaya lebih baik, terutama tadi pegawainya. Karena bayangkan kalau misalnya mereka masih masa pensiunnya panjang atau apa, nggak dipotong karena kelakuan mereka, menular. Jadi jangan-jangan itu puluhan itu karena menular. Ada satu yang berbuat jahat gitu kan, akhirnya dia ngasih duit ke temannya mau karena kita melakukan ini, wah ternyata enak korupsi, enak nerima suap. Ternyata gaji kita yang gede itu Udah gede bisa nambah gede lagi gede gitu. lagi gitu kan. Akhirnya betul Kang, seperti itu Kang. Mas Yudi jujur ya, baik lagi nih saya. Aduh jujur terus nih. Anda yakin ini akan terungkap sejernih-jernihnya? Ini baru yang 3 bulan loh. Iya, Ini 4 bulan. Nah, ini setelah itu kan waktu berkembang sampai sekarang. Itu Anda yakin tidak karena mereka tidak diungkap, ini juga terus berlaku kepada para tersangka korupsi yang lain? Nah, berat untuk jawab itu. Karena saya nggak disajikan data ya, menu dan sebagainya. Jadi kita kan hanya berdasarkan data yang disampaikan oleh Dewas, disampaikan oleh pimpinan KPK kemarin ya, Nurul Gufron gitu kan. Tapi dari situ kan kita bisa banyak analisis. Menurut saya oke lah kita fokus dulu yang ke 4 bulan itu. Sebab nanti akan berat kita kalau misalnya ke yang lain. Tapi 4 bulan ini itu kan setidaknya akan menjadi kayak stereotype lah. Ya kan akan jadi wajah, oh ternyata modusnya begini, ternyata pelakunya ini, ternyata yang dilakukan begini, ternyata motifnya itu. Nanti akan gampang. Kita sebagai penyidik kan punya teknik lah gitu kan untuk bisa membuat hipotesis ya terkait dengan bagaimana modus suatu korupsi. Namun sekali lagi memang ya ketika kita menghantam ya
penjaga tahanan ini itu bukan, kita jangan melihat bahwa ini kan kecil gitu kan, tapi melihat ini buat masa depan KPK. Iya. Supaya ini tidak ditiru oleh pegawai-pegawai yang lain. Yang saya tahu ya bahwa mereka tuh masih berintegritas gitu kan. Ini kan permasalahannya memang harus yang Karena di KPK Anda yakin masih banyak karyawan yang berintegritas, ini harus dituntaskan. Betul. Harus dipotong. Betul. Kalau nggak dipotong bisa busuk semua. Betul. Takutnya begitu kan. Betul. Nah, Betul. itu dong ngomong jujur. Ya begitu. Kan nggak harus saya ngomong. Ya kan ini teknik penyidikan. Biasa saya nanyain orang, sekarang saya yang diperiksa. Mas, Oke. boleh nggak Kan. nih saya sebagai warga negara, Ya. saya nggak yakin nih kalau diselidik sama KPK. Terbuka nggak peluang kalau polisi atau kejaksaan di luar? Boleh. Karena mungkin nanti akan ada perdebatan. Apakah penjaga rutan itu penyelenggara negara atau bukan? Ya, kalau bukan maka KPK wajib, walaupun sudah diselidiki, ya wajib melimpahkan entah ke kepolisian atau kejaksaan. Nah, karena memang ini menarik KPK ya, walaupun definisi laporan LHKPN penyelenggara negara, tetapi diperluas khusus untuk pegawai KPK, ya level paling bawah pun ya dari penyelenggara negara definisi itu harus melaporkan juga. Jadi walaupun dia bukan penyelenggara negara menurut Undang-Undang 28 tahun 99, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, pimpinannya ya, sampai gubernur dan sebagainya, gitu kan, eselon 1, deputi gitu kan. Tapi di KPK wajib LHKPN. Bisa juga akhirnya KPK yang menangani sendiri. Karena di urutan itu saya lihat nggak ada yang jadi penyelenggara negara kalau 2899 ya. Tapi kalau pakai perluasan, ya mungkin nanti didukung sama ahli ya, mungkin KPK bisa nanganin. Seperti Tapi itu. pimpinan KPK punya hak ya untuk menolak. Oh enggak, ini kami aja yang tangani sendiri internal. Memang ada aturan boleh begitu? Ya enggak, bukan menolak dan tidak menolak ya, tapi kan mereka bisa membuat bisa membuat bahwa ini adalah kewenangan mereka. Kan kewenangan KPK itu kan pertama di atas 1 miliar. Iya. Ya kan, yang kedua Ini 4 kerugian miliar, negara 1 miliar, kerugian negara 1 miliar, kemudian penyelenggara negara atau penegak hukum. Nah, kalau dari saya, feeling saya ya kayaknya ini akan ditangani oleh KPK gitu kan. Kemudian ya karena kan internal KPK kan, bisa juga kalau nggak ditangani oleh yang lain malah kemana-mana gitu, merebut malah terbongkar kemana-mana, bisa jadi gitu kan. Jadi Anda punya keyakinan pimpinan KPK akan nangani sendiri. Tidak akan dibuka keluar. Ya, seperti itu. Mas Yudi, itu kan di KPK itu tadi Anda sudah bilang pimpinan ada masalah, tapi Dewas menganggap ini pelanggaran ringan. Kemudian, ya, ada 2 pimpinan. Anda sendiri melihat posisi Dewas ini seperti apa ya? Cukup kuat, cukup kritis, cukup memberikan semacam semacam takutlah pimpinan kalau berbuat kesalahan atau anggota atau misalnya karyawan, atau ya biasa aja tuh sehingga pelanggaran terus terjadi baik oleh pimpinan bisa jadi dan sekarang oleh karyawan gitu. Oke, kan dulu saya salah satu juga yang menolak ya adanya Dewas, karena sebenarnya kita sudah ada pengawas internal untuk pegawai gitu ya, yang membuat nanti Dewan Pertimbangan Pegawai. Kemudian yang kedua ada komite etik yang dibentuk kalau pimpinan melanggar. Tapi akhirnya Dewas terbentuk. Oke lah, Dewas terbentuk. Nah, ketika Dewas terbentuk kita melihat, wah orangnya hebat semua. Ya kan? Ada dulu Pak banyak Tumpak. ahli hukum dan ahli hukum lah. Pak Tumpak kan bekas pimpinan Iya, KPK juga. founding father lah kalau beliau kan. Nah, namun kemudian saya melihat yang menarik. Ketika aturannya dibuat, ya, buat pegawai sadis, pegawai bisa dipecat. Tapi buat pelanggaran terberatnya, tapi buat pimpinan KPK, gitu ya, itu hanya diminta untuk mengundurkan diri. Itu aturan apa bentuknya? Ada perdewas, namanya sanksi. Perdewas. Peraturan Dewas, ya. Artinya peraturan Dewas itu sanksinya, gitu kan. Loh, saya kaget loh. Berarti pantesan pimpinan KPK dia ke B aja gitu kan. Orang diminta mengundurkan diri gitu kan. Paling ini, kalau minta mengundurkan diri kalau saya nggak mau, gitu. Dan kemudian ya kita bisa melihat bagaimana. Jadi sanksi buat karyawan Berat, lebih berat daripada buat pimpinan. Buat pimpinan. Itu ya, kemudian dari situ ya udah saya paham. Apalagi Dewas selalu ketika dilaporkan kasus, ya ketika dibilang bahwa ini bukan pelanggaran etik, selalu mengatakan bahwa kami kan bukan penegak hukum yang punya upaya paksa. Ya kan? Ya akhirnya kita, berarti kan ya Dewas kan akhirnya kami kan hanya patut tidak patut. Ya kan? Jadi ketika
kami tidak bisa menemukan bukti lain ya sudah. Ya kan? Nah ini yang menarik ketika Dewas ternyata yang paling saya sayangkan ternyata Dewas tidak berhasil mendapatkan handphonenya Johannes Tanak. Kan kemarin katakan ketika kompres Johannes Tanak tidak mau menyerahkan handphonenya. Loh ini akan ditiru loh oleh pegawai lain. Oh pimpinan aja nggak mau ngasih handphone kan presiden yang buruk. Nah, harusnya Dewas bilang Tanak gitu kan. Mana ini handphonenya gitu kan. Ya, kalau kita nggak mau terus Dewas diem aja. Bahwa kami kan tidak bisa masuk itu kan sukarela lah gimana gitu kan. Jadi apa yang menjadi keistimewaan Dewas gitu kan. Nah, jadi menurut saya bahwa ya akhirnya menurut saya Dewas itu akan lebih kuat ke pegawai karena pegawai kalau disuruh kasih handphone kasih Pak. Gemeteran pegawai kalau diperiksa Dewas. Gitu Dan kan. Dewas itu punya kewenangan memencat ya? Punya kalau untuk pegawai. Untuk pegawai. Ya. Tapi untuk pimpinan paling tinggi apa sanksinya? Ya tadi saya katakan diminta untuk mengundurkan diri. Oh, seperti yang dilakukan oleh Bu Lili. Iya, enggak. Bu Lili malah mengundurkan diri duluan. Mengundurkan diri sendiri lebih enak gitu kan. Ya. Sehingga kasusnya tidak terungkap ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya Dewas kalau bisa melakukan kalau misalnya ada orang bicara jujur, ada bukti sudah disodorkan, dikasih gitu kan, baru dengan adanya itu baru dia buat putusan. Tapi kalau nggak ada, berat gitu kan. Kalau misalnya ada orang dipanggil Dewas nggak mau datang, nggak punya upaya paksa. Ya kan? Seperti itu. Itu ya menurut saya ya ke depan Dewas perlu Jadi Dewas itu perkuat. Maaf, koreksi kalau saya salah. Lebih tepat fungsinya sebagai pengawas pegawai, tapi tidak kuat sebagai pengawas pimpinan gitu ya. Betul, nggak kuat sebagai pengawas pimpinan. Karena tidak ada sanksi yang berat. Betul. Seperti halnya diberikan kepada pegawai. Andai kan bisa mencat, pimpinan pasti akan mikir-mikir dong, ya kan? Kalau misalnya gini, ya udah paling paling saya mau Dewas ya hanya ini, gitu kan? Hanya sanksinya, kalaupun sanksi paling berat diminta mengundurkan diri. Tapi kan juga sebelum Dewas ke etik kan, ya orang-orang yang terkait jangan mau datang ya. Orang-orang yang terkait barang buktinya kita sembunyikan dan sebagainya, jangan dikasih kan. Ya kayak kemarin gitu, handphone aja nggak mau dikasih. Harusnya sebagai pimpinan punya keteladan kasih dong kalau handphone, tapi nggak mau gitu kan. Ya walaupun akhirnya tetap dibawa ke sidang etik ya. Tapi kan setidaknya ada kayak begitu kan, wah makin membuat Dewas seperti tidak berdaya ketika ada orang nggak mau ngasih sesuatu yang Dewas butuh. Karena itu levelnya pimpinan. Ya itu. Kalau pegawai pasti ngasih. Jadi kalau saya sebagai warga negara, kalau misalnya nggak boleh ya mengatakan pesimis dong dengan posisi Dewas berhubungan dengan pimpinan KPK. Kalau misalnya terjadi pelanggaran oleh pimpinan. Jangankan Kang Dede, saya aja pesimis gitu kan. Makanya ketika kemarin kompers bahwa ini tidak ya saya pikir ya memang itu. Saya sudah menduga. Makanya saya kan ketika banyak orang melaporkan ya saya memilih untuk dia melaporkan gitu kan. Ya karena memang percuma. Itu kan menurut saya lebih bagus ya dilakukan misalnya oleh penegak hukum gitu kan. Apalagi kan Dewas itu kan sebenarnya patut tidak patut ya kan. Artinya sebenarnya dia dengan minim bukti pun dia harusnya bisa kalau mau gitu kan. Bahwa misalnya ketemu orang itu kan udah tidak patut gitu kan. Tapi ya Dewas memilih untuk dia mengumpulkan bukti-bukti seperti penyidik gitu kan. Padahal dia tidak bisa untuk seperti itu. Mas Yudi. Ya Pak Kang. Anda kan 15 tahun di KPK. Apa sih yang menurut Anda perbedaan ketika dulu KPK ya ranking prestasinya, ranking korupsi kita lumayan bagus lah ya. Tidak sejelek seperti sekarang. Masyarakat juga percaya dengan KPK gitu kan. Dianggap ya ini pokoknya hebat lah KPK gitu. Sekarang kan orang bilang KPK sekarang tidak seperti itu lagi. Apa sih yang membuat penurunan seperti itu menurut Anda sebagai pegawai? Pertama, banyaknya konflik di internal KPK. Akibat tadi ya pimpinan. Itu bahkan kemarin ramai ya ketika penyidik walk out gitu kan dari rapat bareng dengan pimpinan KPK. Lupa saya kasus apa itu ya? Ya waktu pemulangan Pak Endar. Oh iya. Kan ada yang nggak setuju, bikin kemudian audiensi dengan pimpinan. Ya ternyata pimpinan nggak mengakomodir, walk out. Itu belum pernah ada. Di zaman saya ketua ada pegawai KPK, walaupun sekeras-kerasnya kita pimpinan, saya nggak pernah walk out. Ya kan? Kalau pimpinan akhirnya deadlock ketika pertemuan, saya gugat di PT UN. Ya kan? Kalau ini sampai walk out kan udah luar biasa. Kemudian yang ketiga ya, ya akhirnya yang ketiga, KPK apa sih membuat citra KPK naik? Ya menangkapi para koruptor.
OTT. Sekarang aja nggak tahu saya OTT ada berapa sekarang setahun ini kan. Kalau dulu kan sampai 30 per kasus. Ya kan per tahun gitu kan. Nah itu sebenarnya dulu KPK itu dipercaya masa kenapa nangkapin koruptor. Ya kan itu aja gitu kan. Kan KPK nggak perlu kita bicara mengenai pencitraan, nggak bisa apa. Ketika KPK menangkap koruptor dengan sendirinya pasti banyak media akan meliput. Tapi gitu kan ini loh Mas Yudi, sekarang juga KPK banyak OTT. Oh nggak banyak. Saya nggak tahu ya, coba hitungannya nanti kan Ya ini, data. saya pikir Nggak sebanyak di dulu bawah, maksud Anda nggak sebanyak gitu. dulu gitu kan. Nggak sebanyak dulu gitu kan. Sekarang pejabat juga level menteri ada juga yang ditangkap di zamannya Pak Firly ini kan. Itu masih ada kita. Oh masih ada timnya. Iya, masih ada kita. Setelah itu tidak ada? Saya itu nggak ada. Level menteri nggak ada? Nggak ada. Malah kejaksaan yang nangkap menteri ya? Betul. Bukan nangkap, nahan menteri. Nah, menteri. Gitu. Bahkan kejaksaan triliunan. Iya kan? Betul. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau KPK ingin bangkit lagi atau Ya kembali menjadi ininya masyarakat lah iya, gitu ya. atau next KPK great again gitu kan. Iya. Nah, ya itu tadi pimpinannya jangan banyak melanggar etik. Kemudian pegawainya fokus kerja dan tidak melakukan pelanggaran etik. Itu kan ketika nangkapin koruptor udah itu aja fokus. Jangan bikin tadi coba kita lihat ramainya berita beberapa hari ini tentang rutan KPK. Ya kan? Ini sampai berapa lama berita ini? Gitu kan? Nanti sidang etiknya Pak Johannes Tanak pasti ramai lagi. Ya kan? Itu lagi ramai gitu kan? Gitu. Yang menariknya kan beliau itu kan baru masuk gitu kan di KPK gitu kan, tapi udah masuk ke sidang etik. Nah, saya berharap bahwa hukuman-hukuman bagi para pelaku etik di KPK, siapapun itu, mau pimpinan mau pegawai, ya Dewas, saya pikir ini, Dewas itu bagi saya ada orang-orang yang istilahnya bapak dan ibu begawan hukum di Indonesia ya, sudah selesai dengan dirinya. Bantulah perkuatlah KPK gitu kan. Oke lah kemarin banyak kontroversi, sekarang fokuslah, sekarang mulai kejar lah orang-orang yang istilahnya terlibat etik ya, baik pimpinan maupun pegawai KPK, langsung hukum berat aja. Udah nggak usah lagi pakuh gitu kan. Kenapa? Kasihan KPK-nya. Kan kita istilahnya pengen negara ini. KPK ini kan lembaga ad hoc. Justru jangan sampai kalah dari kejaksaan dan kepolisian gitu ya. Maksudnya Anda itu ya? Ya, waktu reformasi kan masuk salah satu tokoh gitu kan. Nah, kan kenapa sih KPK dibentuk ya? Kan KPK lembaga penegak hukum. Kita udah punya lembaga penegak hukum, ada kepolisian dan kejaksaan. Dan kemudian akhirnya kepolisian dan kejaksaan mau menyerahkan sebagian fungsi mereka ke lembaga baru yang namanya KPK. Tanpa ada perdebatan yang berarti gitu kan. Itu kan membuat ini legowo gitu kan. Akhirnya KPK berdiri. Ya Jangan kan? sampai kehebatan nama KPK dilahirkan dalam undang-undang tersendiri. Kemudian lembaganya dianggap punya kewenangan yang besar. Dan ini lembaga yang dibentuk setelah polisi dan kejaksaan, mestinya ini bisa tampil memberantas korupsi lebih dari kepolisian dan kejaksaan. Seperti yang sudah ditampilkan gitu kan. Nah, jadi ini menarik. Saya beberapa diskusi ya di radio gitu kan, ada penelpon, bahasanya sudah bubarkan KPK gitu kan. Wah, saya bicara kan saya suka sejarah ya. Apalagi saya dulu kuliahnya sejarah gitu kan. Membentuk KPK itu nggak mudah. Tadi saya katakan butuh polisi dan jaksa legowo untuk ada lembaga baru penegak hukum gitu kan. Kemudian zamannya momentum reformasi yang nggak tahu kita akan kapan lagi gitu kan. Kemudian DPR dan Presiden setuju, masyarakat sipil kuat, ya kan, parpol-parpol mendukung pembentukan KPK. Nah, kalau misalnya dibubarkan, ya saya pikir itu ya. Saya pikir akan berat lah bikin KPK karena anggota KPK dipilih, pimpinan KPK dipilih oleh parpol di DPR, apa mungkin karena itu ada kepentingan parpol di dalamnya sehingga ya seperti ini gitu kondisi KPK sekarang. Mungkin ada tarik-menarik parpol juga di dalam KPK, seperti itu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi kan saya nggak paham faktanya ya. Karena sebagai orang hukum itu kita bicara fakta. Namun ini kan sudah dilakukan dari pimpinan KPK jilid 1, kan dipilih juga oleh mereka. Yang lalu berhasil kok gitu kan, kok kenapa sekarang tiba-tiba begini gitu kan. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar gitu kan. Kita lihat dari zaman pimpinan Pak Ruki, dari zaman pimpinannya Pak Antasari Ashar, dari zaman pimpinan Pak Busroh, kemudian Pak Abraham, terakhir Pak Agus gitu kan. Ya itu kan juga dipilih oleh parpol, ya kan. Tapi ya masih lebih
bagus lah citranya ya dibandingkan ya kalau disebut Itulah. saat ini gitu ya. Betul. Tapi Anda kan 15 tahun lagi balik tadi di KPK. Apa kabar? Kok kenapa ya? Waktu itu mungkin Anda sudah ada di KPK nih, masih di KPK. Yang namanya Harun Masiku. Waduh. Nah, sebagai orang KPK di dalam, mantan penyidik, apa sih yang membuat Harun Masiku susah dicari? Tahu nggak? Ya kan gini, di KPK itu kan kita banyak satgas. Jadi kita nggak tahu apa namanya terkait dengan Harun Masiku ya. Kalau satgas saya nggak menangani. Gitu kan. Jadi saya nggak Tapi terlalu zaman paham. Anda ya penanganan kasus Harun Iya, Masiku? itu dilakukan oleh teman saya yang apa namanya, yang salah satu penyidiknya TWK juga gitu kan, gitu. Jadi ya tapi biasanya kalau orang kabur itu nggak jauh-jauh dari pertama dia nggak ingin kasusnya itu meluas kemana-mana, ya. Kedua kesaksiannya penting, ya, bisa jadi melibatkan orang top, ya kan. Nah, kemudian ketiga dia tidak mau bertanggung jawab. Yang keempat, ya, pilih di salah satu ini, 4 kasusnya sebenarnya kasus besar, triliunan dan sebagainya gitu kan. Itu. Nah ini Harun Masiku masuk kategori itu nggak? Nah kalau saya nganalisis ya pasti ada kesaksian Harun Masiku yang penting. Nah saya nggak tahu pentingnya itu ke siapa gitu ya, tapi pasti penting lah. Kenapa? Orang bisa jadi yang dia suap itu udah mau bebas nanti jangan-jangan. Loh, dia kan kasusnya kan dia menyuap. Menyuap itu kan maksimal 5 tahun. Ya kan? Taruhlah dia 2 tahun gitu kan. Udah bebas dia. Itu jadi orang baru udah bisa nyalek. Kan bisa nyalek kan? Kalau dia ternyata dikasih, kalau ikut peraturan KPU kan 2 tahun cabut politik udah bisa gitu kan? Jadi tapi dia ngapain dia? Terus tahanan KPK kan juga enak gitu kan? Kemudian juga cepet lah waktu. Apalagi sekarang kan udah nggak bisa gini, dia datang nih ya, diem aja dia nggak mau bersaksi, nggak mau buka apa-apa, udah divonis, ya udah bisa di mana? Sekarang kan udah dapat remisi, bisa dapat pembebasan bersyarat, bisa dapat cuti. Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau lu nggak justice kolaborator, ya, lu nggak bisa dapat remisi. Jadi ketika hukuman lu 5 tahun, 5 tahun. Tapi ketika lu JC 7 tahun bisa jadi 4 tahun. Nah sekarang kita lihat kan Harun Masiku kan menyuap. Menyuap maksimal kalau yang besar sampai mungkin miliaran mungkin maksimal 5 tahun. Tapi kalau kemarin saya lupa berapa, tapi kan miliaran lah ya menyuapnya. Paling 2 tahun gitu kan. 2 tahun dia ada remisi, ada PB. 1 tahun udah udah tenang lah. Ya kan udah bebas lah. Gitu kan. Artinya ngapain dia harus sekarang nih dikejar-kejar, KPK ngejar gitu kan, sekarang udah Interpol gitu kan misalnya gitu kan, artinya polisi juga udah dimintain bantuan, ngapain kan hidup, harusnya lanjutin hidup aja gitu kan, ada keluarga. Artinya pertanyaan saya, ya. Harun Masiku sampai sekarang tidak tertangkap itu karena memang KPK tidak mampu menangkap atau memang ada yang melindungi? Menurut Anda waktu itu lihat seperti itu seperti apa? Ya kalau saya karena nggak ikut menangani ya. Tapi KPK harusnya punya kemampuan untuk menangkap. KPK punya kan. Nazarudin aja yang jauh bisa ditangkap. Kan saya juga pernah menangani kasus yang melarikan diri ya. Memang ada waktunya, ada 1 tahun baru ketangkap, ya kan? Ada yang lebih dari 1 tahun gitu kan. Tapi apapun itu pasti ketangkap. Nah sekarang kita lihat nih, kadang-kadang ada juga yang akhirnya menyerahkan diri gitu. Karena seperti yang saya katakan, ini alam pemberantasan korupsi udah berbeda. Udah nggak sekejam dulu, ya kan. Tadi saya katakan ketika dulu hukumannya di atas 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun gitu kan. Sekarang kan juga nggak banyak. Rata-rata kemarin ICW berapa? 3,5 atau berapa gitu, saya lupa. Banyak diskonnya sekarang. Apalagi sekarang banyak diskonnya gitu kan. Nanti bisa banding, kasasi gitu kan. Kemudian PK gitu kan. Karena apalagi kan sekarang udah nggak ada almarhum Artijo. Iya. Ya, dulu saya ingat Kang Deden, ketika seorang terdakwa koruptor itu mereka mau kasasi misalnya, ataupun mau PK, hakimnya Artijo ditarik. Ingat gak Kang Deden? Saking takutnya gitu kan. Nah sekarang kita sekarang udah nggak ada beliau di MA. Malah MA hakim agungnya kena juga. gitu. Tapi inilah. Tapi artinya Anda, gini pertanyaan terakhir saya. Ya. Harun Masiku belum tertangkap. Pegawai KPK terus kena suap. Ya. Pimpinannya ada kasus. Ya. Tapi ya sanksinya tidak kuat. Anda masih optimis nggak dengan KPK saat ini? Saya orang yang selalu optimis ya. Tadi saya katakan kalau kita berbicara hari ini tentu pesimis gitu ya. Tapi kan kita harus berbicara ke depan. Kayak tadi
pimpinan KPK akan berganti, ya kan? Kemudian suasananya mungkin akan berbeda. Kemudian yang ketiga tadi, negara ini butuh korupsi diberantas. Kalau enggak, makin banyak uang dirampok, gitu kan? Kondisi saat ini yang tertawa siapa? Koruptor, Kang. Seneng mereka kan? Ayo KPK konflik aja di dalam, ya kan? Ayo seru, ya kan? Nah, sehingga pengawasan akan kurang, gitu kan? Jadi pimpinannya harus yang seperti apa kalau Anda ingin KPK kuat lagi? Ya, sebenarnya intinya satu, ya, selesai dengan dirinya sendiri, ya kan? Kemudian dia tidak melanggar etik. Itu aja. Dia fokus aja dia kerja, gitu kan? Nggak usah melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak penting, gitu kan? Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Yudi ya. Siap, Kang. Saya kira masih 2 jam lagi, Kang. Wah, kita cukup segitu tapi sudah banyak yang disampaikan Siap. oleh Mas Yudi tadi. Siap, Kang. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan ketua wadah karyawan KPK. Kita berharap KPK makin kuat dan tentu ini semua akan terjadi kalau di dalam KPK-nya tidak ada masalah, pimpinannya bersih, karyawannya juga bersih. Terima kasih, salam.